Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bagaimana baik, untukmu Pak. kabarnya? Iya, Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Pak. Ya, siap. Yang lainnya mana suaranya? Bagaimana kabar yang lainnya? Alhamdulillah sehat, Pak. baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Iya, alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Dibuka dulu, kameranya akan saya screenshot dulu untuk permulaan perkuliahan, ya biar kelihatan semuanya. Pada hari ini adalah pertemuan tatap maya virtual terakhir ya, berarti sudah akan ujian akhir semester. Ya, silakan dibuka dulu, ayo silakan yang tidak berhalangan untuk dibuka kameranya terlebih dahulu. Tunggu teman dulu yang belum dibuka, baru akan saya foto. Terima kasih yang sudah dibuka kameranya. Yang belum, ayo silakan segera. Cindy, Reva, Ana, Tawafani, Ninda, Nia, Yudit, Anissa, Astari, dibuka dulu, Zahra, Karisma. Ya, silakan Zahra sedang masih di tren. Ya, silakan yang belum. Yang lain yang tidak berhalangan dibuka dulu. Reva, Ana, Cindy, Nida, Erna. Silakan dibuka dulu. Cempaka, mana Cempaka? Saya hitung baru 3 mahasiswa yang buka nih. Ayo yang lain dibuka. Siva, Sevira, Reva, Ana, Nur, Sabika, Cempaka dibuka dulu. Oh, Cempaka juga sama. Oke, silakan. Tapi Cempaka nggak kelihatan di sini. Belum. Tapi saya udah on cam, Pak. Saya juga Ya, bisa lihat. ya. Ya, ini barusan kelihatan lagi. Yuk, 1, 2, 3. Ini 15, 12, 25. Ya, oke, sudah sekalian yang berbahagia. Sekali lagi, saya foto dulu. 1, 2, 3. Ini 15, 12, 25, 1. Ya, oke, saudara sekalian, saya akan share dulu materi pada malam hari ini. Materi kita adalah membangun keluarga harmonis melalui pernikahan.
Apakah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Saudara sekalian yang berbahagia, tentang membangun keluarga harmonis melalui pernikahan. Langsung kita bicara tentang hukum perkawinan dalam Islam. Pembahasan kita diantaranya membahas tentang pengertian perkawinan, kemudian rukun perkawinan, tujuan dan hikmah pembentukan keluarga Islam, kemudian ada larangan perkawinan, dan hukum melakukan perkawinan. Bicara tentang dasar hukum perkawinan, sebagaimana firman Allah, Quran Surat Az-Zariyat, Quran Surat ke-51 ayat 49 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Artinya, segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Allah menciptakan kita, yakinlah kita ini diciptakan berbangsa-bangsa. Ada laki-laki, tentu ada perempuan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada kesusahan, ada kesenangan. Nah, jadi bagi kita yang boleh jadi saat ini belum mempunyai pasangan atau belum punya pasangan, maka dari ayat yang barusan kita baca ini menjadikan kita memahami bahwa dan meyakini bahwa pasti Allah akan memberikan pasangan kepada kita semuanya. Cuma pertanyaannya adalah sejauh mana usaha kita mencari pasangan itu. Boleh jadi pasangan itu didapatkan di tempat kampus, tempat belajar, tempat taklim, kita sedang belajar, mengaji, ataupun juga boleh jadi di tempat-tempat yang lainnya. Maka ketika ayat ini menjelaskan akan ciptaannya berpasang-pasang, kita memahami dan meyakini bahwa pasti pasangan kita akan datang. Kuat usaha kita dalam mencari pasangan itu. Hukum, dasar hukum perkawinan, dasar hukum yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 32, surat ke-24 ayat 32. Ayat ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughniyahumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Ada di antara kita boleh jadi menunda pernikahan karena alasan saya belum mampu untuk menghidupi orang lain. Jangankan orang lain, diri saya saja belum sanggup misalkan. Atau ada yang mengatakan saya masih miskin, saya nikah nanti kalau sudah kaya. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana segala sesuatu itu tentu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan berikan kemampuan kepada kita. Bila kita miskin, pasti Allah akan memberikan rezeki yang cukup untuk bekal pernikahan itu sendiri. Namun saudara sekalian yang berbahagia, kalau lihat fenomena yang baru-baru ini, akhir-akhir ini kita lihat banyak calon pengantin atau kedua mempelai yang tersandung kasus adanya WO ya,
yang bodong, yang melakukan penipuan dan sebagainya, bahkan akad nikah pesta sudah digelar, kemudian tidak ada jamuan makanan yang sudah disiapkan, sementara alat-alatnya sudah ada. Ini sungguh sangat menyedihkan bagi kita. Kenapa menyedihkan? Karena proses pernikahan sekali seumur hidup yang disebut dengan proses sakral dinodai dengan adanya pesta pernikahan, perkawinan yang ada oknum yang rupanya tersangkut masalah biaya, apa dan lain sebagainya. Maka tentu saja jangan sampai terjadi. Intinya pernikahan itu bukan pada pesta yang mewah, bukan. Mengundang kawan-kawan kita dengan menjamu sampai kita ratusan juta rupiah, mungkin boleh juga ya ada yang miliaran rupiah. Ternyata ada kasus yang di saat-saat ini terjadinya penipuan atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Inti dari pernikahan itu adalah pada rukun nikahnya. Ketika rukun nikahnya terpenuhi, insya Allah nikah itu menjadi sah secara agama dan juga secara negara. Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang di sini adalah keluarga yang rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tentang perkawinan pasal 1. Menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon golizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi nikah itu ibadah. Jadi kalau saudara sekalian, para mahasiswa, mahasiswi yang sudah punya calon, daripada kita terbelit masalah dosa karena belum adanya akad nikah di antara kita, sementara tiap hari berjumpa, bertemu, memandang, memuji, memuja di antara mereka, yang kemudian menimbulkan nafsu birahi, syahwat, maka lebih baik untuk segera dinikahkan saja, dihalalkan dengan cara sekarang ini kalau tadi bicara tentang kehalalan nikah itu yang terpenting rukun nikah, maka kasus juga yang terjadi pada artis atau konglomerat atau pengusaha yang baru-baru ini, kasus pernikahan siri. Sebenarnya pernikahan siri itu secara hukum agama sudah sah, sudah boleh, dibanding tadi itu perilaku maksiat, mereka tiap hari ketemu, mohon maaf, berpelukan dan sebagainya, itu kan tidak dihalalkan dalam Islam karena belum menjadi pasangannya. Maka kalau kita lihat kasus yang kemarin adanya video yang tersebar luas dan sebagainya, kalau itu memang pernikahannya sudah dilakukan, baik itu nikah siri ataupun nikah secara agama atau nikah legal di negara, itu sudah sah. Itu yang berdosa dan bersalah adalah mereka yang menyebarluaskan, merekam dan sebagainya, itu alat membuka aib seseorang, bisa menjadikan dosa baginya terus menerus. Dosa itu selama video maksiat itu yang nggak maksiat ya, ditonton oleh masyarakat dimanapun saja. Dosa jariah itu akan terus mengalir, terus kemana saja itu kalau belum dihapus. Kalau itu
dasarnya pernikahan siri lah ya. Dasarnya nikah siri sebagai alasan untuk menghalalkan zinahan tentu tidak dibenarkan. Tentu pernikahan itu didasarkan atas dasar agama, memang mereka melakukan pernikahan berdasarkan rukun nikahnya. Kemudian ada menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah atau tajwiz. Maka kan bahasanya kan dalam ijab dan qabul itu saya nikahkan dan sakawinkan gitu. Saudara dengan putri saya yang bernama siapa bin siapa dengan mas kawin berupa kunci mobil Fortuner. Nah, tunai kuncinya. Maka qabul diterimanya itu. Kemudian si laki-laki menjawab, saya terima nikah dan kawinnya si Siti binti siapa dengan mas kawin tersebut tunai. Jadi itu dalam proses pernikahan untuk mazhab Syafi'i ada kata-kata nikah dalam bahasanya tazwid. Nah ini kita bicara tentang rukun perkawinan, rukun pernikahan. Inilah yang mengesahkan, membolehkan, melegalkan seorang laki-laki dan perempuan mereka boleh berhubungan suami istri karena adanya rukun yang sudah terpenuhi. Nah, di antaranya apa? Calon mempelai laki-laki. Ada ya calonnya. Calon mempelai wanita. Ada juga mereka. Wali dari pihak wanita. Ada wali ya. Dari pihak wanita berarti yang menikahkan. Siapa biasanya? Kalau ayahnya masih ada ya tentu ayahnya atau bapaknya. Ayah kandungnya tentunya ya. Ayah tiri tidak boleh menikahkan anak tiri. Atau tidak ayahnya tidak ada, boleh pamannya kalau masih ada, pamannya laki-laki. Apabila tidak ada, boleh juga kakaknya, atau adiknya yang laki-laki menikahkan kakaknya, boleh juga. Yang kedua, ada 2 orang saksi. Baik itu saksi dari pengantin wanita ataupun dari laki-laki, ada 2 orang saksi. Saksi ini bukan sembarangan saksi, tahu-tahu kita beli gitu ya. Biasanya keluarga dekat. Atau mungkin ada juga yang saksi ini karena dia kenal pejabat, maka disaksikan oleh presiden atau menteri. Nah, kemudian pernikahan menjadi sah adanya ijab dan qabul. Jadi ijab pernyataan yang disampaikan oleh wali kepada calon mempelai laki-laki, saya nikahkan saudara dengan putri saya dengan mas kawin tunai. Gitu. Kemudian dijawab oleh laki-lakinya itu qabul. Nah, kedua lafaz ijab dan qabul ini ada dalam rukun perkawinan tersebut. Ya. Maka melalui rukun pernikahan atau perkawinan itu menjadi sah. Nah ini. Nah, kemudian tercatat atau tidak tercatat itu ya yang kita taati akan aturan negara, pemerintah melalui kantor urusan agama, KUA-nya yang mencatat pernikahan kita, maka kemudian kita mendapatkan surat atau akte nikah. Akte nikah itu baik itu yang dimiliki oleh laki-laki atau perempuan, yang tentu akte nikah itu tidak ada kadaluarsanya ya. Kemudian mentang-mentang ini kadaluarsa 2 tahun, besok 2 tahun ke depan pengen nikah lagi cari yang lain, bukan. Oke, lanjutnya. Kemudian bicara tentang syarat pernikahan. Dalam pernikahan itu ada syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Sekarang calon suami, bagi calon suami syaratnya bagaimana? Bukan mahram dari calon istri. Mahram itu berarti bukan saudara. Berarti misalkan seorang anak menikahi putri kandungnya tidak dibenarkan. Seorang kakak menikahi adiknya juga tidak benar. Ini bukan mahram ya dari calon istri. Tidak terpaksa atau kemauan sendiri. Jadi kalau pernikahan bagi calon suami maka tidak boleh syarat pernikahannya. Ada juga sih mereka awalnya terpaksa untuk nikahin gitu. Ternyata setelah tahu bahwa nikah itu ibadah dan enak gitu kan, maka kemudian
pernikahan itu langgeng, gitu. Walaupun awalnya dipaksa. Tapi kalau pernikahan itu memang benar-benar terpaksa, bukan atas kemauan sendiri, ternyata nikahi, mohon maaf, perempuan atau laki-laki yang jauh usianya, jauh umurnya, karena dia tidak tahu, gitu kan. Bisa jadi orangnya tertentu, jelas orangnya, jadi tahu ya. Maka dalam Islam itu ada istilah ta'aruf, saling mengenal. Jadi suamimu atau calon istrimu itu yang mana? Si fulan, yang mana orangnya? Tidak tahu. Kemudian tidak sedang ikhram, tidak sedang menunaikan ibadah haji dan suci. Kemudian syarat bagi calon istri tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami. Jadi kalau seorang perempuan yang belum ada perceraian, baik itu dari cerai berdasar talak dari suami, kemudian nikah, ya tidak dibenarkan. Contohnya kasusnya yang terbaru, misalkan kasus artis itu ya, kalau kemudian antara penyanyi dan istrinya itu belum adanya talak, maka dia masih menjadi suami istri, kecuali sudah ditalak. Satu contoh misalkan seorang suami mengatakan, saya pulangkan kamu kepada orang tuamu, karena kamu tidak bisa diatur misalkan, itu sudah talak satu. Talak 1 dan 2 masih bisa rujuk kembali, tapi kalau talak 3 ini tidak bisa rujuk kembali kecuali si perempuan menikah dengan orang lain, kemudian cerai baru kembali kepada kita. Bukan mahram, bukan saudara ya, tidak sedang masa idah. Masa idah itu masa menunggu bagi perempuan boleh dilamar atau dinikahi. Contohnya seseorang perempuan yang cerai mati gitu, misalkan suaminya meninggal dunia, maka dia tidak langsung boleh menikah, walaupun ada laki-laki yang lebih tampan, lebih ganteng, lebih kaya gitu melamarnya, karena dia perlu masa idah. Masa idahnya itu masing-masing punya waktunya. Misalkan dia ditinggal oleh suaminya dalam posisi mengandung, hamil, maka masa idahnya sampai dia melahirkan. Ada masa idah yang 33 bulan, 10 hari. Di masa idah itulah yang mana tidak serta-merta perempuan dilamar kemudian boleh menikah, tapi nunggu masa idah tadi itu. Masa idah itu masing-masing ada yang 10 hari, ada yang sampai masa kelahiran bayi tersebut, ada yang masa idah kalau kita lihat dicerai mati oleh suaminya, kemudian di dalam masa idah itu perempuan tidak boleh kemana-mana, ya untuk di rumah, dan tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Yang kedua, merdeka atas kemauan sendiri, bukan dipaksakan ya. Yang ketiga, jelas perangnya, dan yang keempat, tidak sedang berikhram. Kemudian ada syarat bagi wali. Nah, wali tadi kan orang tua ya, laki-laki, jadi ibunya nggak boleh. Dan laki-laki ini syaratnya balik. Balik ini berarti mereka tentu sudah dewasa, mampu membedakan yang benar maupun yang salah, tidak dipaksa. Jadi ayahnya menikahkan putrinya tentu tidak dipaksa. Adil dan tidak sedang ikhram. Syarat pernikahan, ada syarat saksi. Tadi kan 2 orang saksi ya, satu saksi dari pengantin laki-laki dan satu saksi dari perempuan. Laki-laki minimal 2 orang. Tadi laki-laki balik, adil, tidak sedang ikhram, memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul. Maka kalau saudara lihat, saudara dengar itu ijab dan qabul itu si hakim, si wali atau kantor urusan agama itu biasanya kan nanya kepada 2 wali, bagaimana sah atau tidak? Nah, itu
Tidak, kalau tidak ya sampai nunggu dua orang saksi ini mengesahkan. Karena boleh jadi kalimat ijab dan qabulnya itu terputus misalkan. Ada yang salah gitu. Seperti beberapa hal yang di media itu kan, saya nikahkan putri saya dengan saudara yang bernama siapa, dengan mas kawin seperangkat alat sekolah lu. Itu sempat rame ya, beberapa video sempat rame. Ya, kemudian sebelum saya teruskan ada pertanyaan mungkin saudara? Bapak maaf, ini PPT-nya emang belum tampil ya? Belum tampil. Iya, baru ada ini listnya tapi belum terbuka sih kalau di Putri Bapak. Oh iya, coba di yang lain tampil nggak? Nggak ada, Pak. Enggak, Pak. Oh nggak ada. Iya, Pak, Tadi nggak ada saya juga, Pak. sekarang ada Nah, nggak? baru ada. Sudah Pak, kasih ya Oh Pak. iya ya, dari tadi nggak tampil ya. Oke. Tapi dengar apa yang Bapak sampaikan? Dengar, Pak. Dengar Pak. Iya. Dengar, Pak. Kalau mau bertanya tanya aja ya. Nanti Pak tanya gitu ya. Sekarang lanjut. Lanjut ya. Halo. Lanjut, Pak. Iya. Iya, Pak, lanjut. Ini syarat ijab qabul nih, syarat ijab qabul nih. Ada ijab, pernyataan mengawinkan dari pihak wali. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan putri saya yang bernama A binti A dengan mas kawin seperangkat alat sekolah tunai. Nah, itu misalkan. Kemudian ada qabul, berarti pernyataan penerimaan dari calon suami, saya terima nikah dan kawinnya putri ini dengan mas kawin tersebut tunai. Yang ketiga, memakai kata-kata nikah. Saya nikah dan kawin kan tadi ya. Atau terjemahnya seperti kawin. Yang keempat, antara ijab dan qabul bersambungan, tidak boleh terputus. Jadi, saya nikahkan, itu biasanya kan ada salaman ya, baik itu wali dengan calon mempelai itu, ada tek gitu, langsung dijawab. Jadi tidak terputus. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria dan atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan 2 orang saksi. Wajib itu dihadiri minimal 4 orang. Calon mempelai pria itu, kemudian ada wali dari mempelai wanita, ada 2 orang saksi. Nah itu kalau beberapa pernikahan kan pada waktu ijab qabul si perempuannya itu tidak nampak gitu, tidak dilihatkan. Nanti setelah ijab dan qabul selesai baru dihadirkan di pelaminan atau di tempat ijab qabul sendiri. Hikmah pembentukan keluarga dalam Islam. Hikmah pernikahan itu apa ya? Tentu menghindari perzinahan. Jadi kan zina itu kan banyak ya. Zina mata, zina telinga, zina hidung, zina kaki, zina tangan gitu. Jadi menghindari itu. Mendapatkan keturunan. Jadi pernikahan itu adalah ingin mendapatkan keturunan. Saudara sudah usia 30, belum punya calon gitu kan. Tadi berpikir ya, nanti siapa yang meneruskan keturunan saya? Maka kemudian keturunan itu didapatkan dengan cara yang benar, yang sah, sesuai dengan ajaran agama, yaitu dengan pernikahan. Jangan sampai terjadi, udah kumpul kebu, gitu, itu bahasa yang sadisnya ya, sudah hidup satu apartemen misalkan, tetapi belum ada ikatan pernikahan. Seperti kasus yang terbaru, ada seorang dosen di Jawa Tengah ya, dengan seorang polisi, hidup sudah 5 tahun bersama mereka. Kemudian kejadian kematian dosen itu di sebuah hotel seperti apa, sementara mereka sudah kenal lama, kumpul kebo, tapi si polisi oknum itu menyatakan katanya nggak kenal.
dan sebagainya. Itu naudzubillah min dzalik. Mati dalam keadaan dia dalam hal ini sudah berapa tahun kumpul kebur bukan suaminya ini. Tentunya pernikahan itu adalah melindungi wanita dari tadi itu kekerasan seksual ataupun yang lainnya, menciptakan persaudaraan baru. Jadi dalam pernikahan kita mengenal suami kita, mengenal istri kita, yang kemudian kenal juga saudara-saudara dari istri dari suami. Berarti menciptakan persaudaraan baru. Jadi satu menjadi dua, dua menjadi lima, terusnya saudaraan kita. Hikmah pembentukan keluarga dalam Islam. Nasihat pertama adalah menghindari perzinahan. Perkawinan dapat menghindari perzinahan. Larangan berzina terdapat dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Para dokter telah sepakat bahwa perzinahan itu menyebabkan penyakit-penyakit kotor seperti sifilis atau raja singa, ponor, atau kencing nanah, HIV, AIDS. Nah, ini penyakit yang ditimbulkan karena tadi itu perzinahan. Perzinahan bisa terjadi bagi mereka yang sudah punya pasangan atau yang bukan sudah atau yang belum ya. Bisa jadi berita juga kan belum lama ini seorang ibu yang cantik kan sudah punya anak, sementara kalau tidak salah dia dalam kondisi hamil muda, bertransaksi, melakukan perzinahan dengan seorang anak muda di sebuah hotel yang kemudian mereka tidak merasa sepakat di antara mereka, kemudian dibunuh si perempuan. A'udzubillahi min dzalik. Nah itu makanya pembentukan keluarga itu menghindari perzinahan. Yang kedua, mendapatkan keturunan. Jadi dengan nikah ini kita akan mempunyai keturunan sebagaimana Quran surat An-Nisa Quran surat keempat ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada kalau keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisa ayat 1. Yang kedua, melindungi wanita. Suami sebagai pemimpin, pelindung seorang istri. Telah dijelaskan dalam firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 34, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi melihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka wanita yang kamu khawatirkan nujusnya, maka nasihatilah mereka dan bisakanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
melindungi wanita, kemudian menciptakan persaudaraan baru. Dengan menikah maka menjadi luas persaudaraannya, yaitu saudara akibat perkawinan, seperti besan, mertua, saudara ipar, dan seterusnya. Kriteria dalam mencari istri, dalam mencari jodoh ya, perempuan dinikah karena kecantikannya, perempuan dinikahkan hartanya, kayanya, karena keturunannya, karena agamanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu nikah karena 4 hal. Di jamaliha, karena cantiknya, wali maliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali diniha. Kata Allah, kata Rasul, maka pilihlah karena agama. Karena kalau nikah karena cantik saja, maka cantik itu relatif, dan cantik itu tidak abadi. Pernikahan 1 tahun masih sayang-sayangnya, kemudian tambah 0 jadi 10 tahun, mulailah kemudian muncul masalah dalam rumah tangga dan sebagainya. Cantik itu akan menjadi pudar. Harta kekayaan juga sama, keturunan juga sama, keturunannya presiden gitu. Besok tidak lagi. Maka kata Nabi, nikahlah karena agama. Insya Allah akan didapatkan semua kecantikan, harta, dan keturunan. Larangan perkawinan. Dalam perkawinan ada hal yang dilarang. Adanya hubungan nasab, hubungan persusuan. Jadi orang yang kita nikah itu laki-laki atau perempuan pernah disusui oleh perempuan yang sama. Boleh jadi misalkan seorang A, seorang ibu yang bernama A, dan seorang ibu yang bernama B, mereka tinggal dalam lingkungan kontrakan yang berderet gitu. Pada masa itu, ibu A punya anak laki-laki, ibu B punya anak perempuan, karena mereka pernah saling menyusui, si A pernah disusui oleh B atau sebaliknya anak B disusui oleh si A, maka dalam pernikahan ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena mereka sepersusuan. Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 22-23. Ada sebab lain, satu, istri yang putus perkawinannya karena didikan, karena dituduh oleh seorang suami mereka pernah berlaku zina gitu dengan laki-laki lain. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW memisahkan di antara 2 orang yang saling meli'an. Dia meli'an itu menuduh zina ya, dan bersabda, perhitunganmu diserahkan kepada Allah, salah seorang di antara kamu adalah pembohong. Tidak ada cara bagimu untuk kembali kepadanya. Seorang perempuan dituduh berbuat zina misalkan. Sedang ikhram, tadi sedang menunaikan ibadah haji, dijelaskan dalam hadis Nabi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang sedang ikhram tidak boleh nikah dan tidak boleh menikahkan. Yang ketiga, poligami, lebih batas yang telah ditentukan, kan maksimal 4 istri. Ternyata dia ingin nikah lagi, istri yang kelima. Apabila ingin menikah lagi, maka salah satu dari 4 istrinya harus ceraikan dulu, baru kemudian boleh menikah. Karena maksimal poligami itu adalah 4 istri. Apakah ada perempuan yang mau dipoligami? Tentu jawabannya tidak ada di dunia ini yang mau dipoligami. Nah, kasus terbaru juga ya, mungkin teranyar, terupdate. Ya. Kalau tidak salah ya, ada berita mantan gubernur Jawa Barat itu sedang digugat cerai oleh istrinya, kalau tidak salah ya. Berita itu valid atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin saudara masih tahu kan kasusnya apa? Nah, oke. Yang keempat, perempuan yang masih dalam masa idah. Jadi masa idah, masa menunggu ya. Jadi itu ada yang 3 bulan 10 hari, maka tidak boleh kemudian dia menikah
sementara masa idahnya belum selesai. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Perempuan yang bersuami, ya tidak boleh dinikahi perempuan yang bersuami. Ada kasus terjadi, sudah mungkin ditalak, tetapi secara hukum negara belum ada proses ke pengadilan. Maka masih menjadi suami istri di antara mereka. Ternyata istrinya sudah punya calon baru, kemudian nikah saja. Suaminya tentu melaporkan kejadian itu bisa dianggap sebagai perzinahan. Kenapa? Karena proses keadilan legal negara belum keluar surat cerai. Pada dasarnya kalau bicara tentang agama, itu lebih mudah. 3 bulan berturut-turut suami tidak menafkahi, baik zahir maupun batin, cerai dalam agama. Tapi kalau dalam negara ya proses keadilan. Yang keenam, karena perzinahan, kawin dengan berzina. Jadi tidak dibenarkannya orang yang baik-baik kemudian menikahi seorang pezina. Kawin dengan pezina dalam hal ini apabila kejadian hamil, bagaimana Pak? Siapa yang berhak untuk menikahinya? Maka adalah orang yang menzinainya itu. Dia berzina dengan siapa? Maka mereka yang berbuat zina itulah yang berhak untuk menikahi. Tapi kalau kemudian ada laki-laki yang baik atau perempuan yang baik menikah dengan seorang yang memang jelas dia pezina, maka di dalam agama hal ini tidak dibenarkan kecuali dengan pezina itu sendiri. Quran surat An-Nur ayat 3. Jenis perkawinan terlarang. Ternyata nikah ada yang bicara tentang nikah yang tidak dibenarkan dalam agama. Di antara adalah nikah campuran beda agama. Nah, tidak dibenarkan ya. Saudara muslim, muslimah nikah dengan non-muslim. Mereka kekeh dengan kekuatan agamanya masing-masing. Yang satu tetap muslim, yang satu tetap non-muslim. Maka tidak dibenarkan dalam agama. Kecuali mereka seiman, seagama berarti. Nikah kontra, nikah mut'ah. Nikah dengan suatu perjanjian tentu, misalkan dengan waktu yang dibatasi. Saya nikah dengan kamu 3 bulan saja ya. Nanti setelah 3 bulan saya tidak nikahin lagi kamu. Nah, di sini kan pasti akan menimbulkan konflik masalah. Kalau si perempuan hamil, kalau dia melakukan nikah mut'ah, siapa yang bertanggung jawab? Maka tidak dibenarkan kontrak. Nikah cuma kurun waktu tertentu saja. Nikah tahlil, yaitu menikahkan orang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Lalu laki tersebut mentalaknya, hal itu bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya. Tadi kan talak 3 itu tidak boleh rujuk kembali kan, tapi boleh nikah lagi tapi dengan laki-laki lain dan kemudian dia cerai. Perceraian itu bukan dikondisikan, dibuat, tetapi memang nikahnya memang benar, mereka saling mencintai, dan bila cerai memang mereka cerai bukan karena disuruh oleh laki-laki yang pertama yang ingin menikahi. Jadi seperti itu. Peristiwa sebelumnya yang telah mentalakkan 3 setelah masa idah wanita itu selesai, nikah semacam itu haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Atau kasus seorang suami menyuruh pria lain untuk menikahi mantan istrinya yang sudah ditalak 3 dengan tujuan supaya kembali lagi bisa nikah. Misalkan laki-lakinya dibayar, saya bayar nih 3 miliar nikahin istri saya, tapi besok kamu ceraiin karena uang segitu banyaknya tergoda. Nah, bukan itu yang dimaksud pernikahan
Yang boleh rujuk itu adalah memang mereka yang sudah cerai, si perempuan ketemu jodohnya, nikah dengan benar, ternyata kemudian proses perjalanan pernikahan dia cerai, ketemu lagi pada mantan suami yang pertama, maka boleh saja dia kembali. Nikah sigor atau kawin tukar. Nikah sigor ada seorang yang berkata kepada orang lain, nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putrimu dengan dirimu. Apa namanya? Tukar, menukar. Atau berkata, nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Tukar menukar. Perempuan untuk menikahi. Hukum melakukan perkawinan. Nah, ini ada makruh, wajib, sunnah, mubah, haram. Nikah menjadi haram apabila tujuannya tadi menyakiti hati perempuan, dendam dengan perempuan, menyiksa, KDRT dan sebagainya. Tujuan pernikahannya jelas itu tidak dibenarkan. Nikah menjadi wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mapan, punya jodohnya, dan dia takut zina, maka segera nikah ya. Sunnah bagi laki-laki yang sudah mapan dan dia mampu menjaga dirinya dari berbuat zina. Mubah ini terjadi pernikahan, oh ya sebentar, ini ada tulisnya sini. Ya, ini wajib karena harus dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, berumah tangga, dan memiliki nafsu biologis, nafsu syahwat, dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Harusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Ini bagi laki-laki yang sudah menggebu-gebu ya, perempuan juga yang sudah punya calon daripada berbuat zina, wajib saudara untuk menikah. Dan takut tadi tentang kemiskinan, pasti Allah akan mencukupkan dan mengkayakan diri. Tanya aja kepada orang tua. Dulu juga belum punya apa-apa waktu nikah. Sekarang alhamdulillah setelah nikah punya anak, punya rumah, punya mobil, punya jabatan. Oke. Sunnah perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seorang dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah bila dia kawin menerima pahala. Kalau tidak tahu belum kawin dia tidak berdosa. Ya, jadi tadi ya dia mampu untuk menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Ibahah atau boleh? Mubah, yaitu perkawinannya dilakukan tanpa ada faktor yang mendorong, memaksa atau orang yang menghalang-halanginya. Dan ibahah adalah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah itu. Boleh. Pak, berarti kalau tidak menikah boleh saja dong? Boleh saja kalau misalkan laki-laki dan perempuan, saya tidak mau nikah, saya merasa pernah disakiti laki-laki atau perempuan, tapi di dalam hadis Nabi itu ada dijelaskan nikah sunnati pemeragi ba'an sunnati palaisami. Nikah itu sunnah Nabi, barang siapa yang tidak menikah maka tidak mengikuti Nabi gitu. Ya, mau seperti apa? Kemudian makruh, perkawinannya hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya berperinsip buat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri yang baik. Nikah juga bisa menjadi makruh bagi orang yang mampu dari segi materi tapi lemah secara batin. Misalkan, mohon maaf, laki-laki yang lemah syahwat, impoten gitu kan. Dia secara finansial mampu gitu, tapi dia secara batinnya karena penyakit tentu, maka kalau perempuannya menerima terhadap hal ini dalam hukumnya makruh, ya boleh-boleh saja. Haram jika perkawinan tersebut tujuan tidak baik, menganiaya pasangan, misalnya seorang laki-laki tidak mengawini orang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olok, maka haram bagi laki-laki itu nikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki non-muslim juga haram. Begitu pula larangan untuk poliandri. Nah, poliandri ini tidak boleh ya. Nah, saudara, misalkan
kalau laki-laki kok boleh poligami ya gitu. Berarti perempuan boleh dong punya suami lebih dari satu, nah itu namanya poliandri. Karena tidak benarkan di dalam agama. Jadi ini materi sudah saya sampaikan. Kalau ingin bertanya, saya berharap di chat dulu ya. Mohon izin, tolong bisa ditulis di kolom chat dulu untuk pertanyaannya. Saya izin mau ke belakang sebentar. Silakan saja untuk pertanyaan di kolom chat. Ya, silakan ditulis dulu. Boleh. Saya ke belakang dulu izin ya. Jadi dari saya ke belakang, silakan ini saya bacakan. 15, 12, 5, 2. Silakan ditulis di kolom chat. Saya izin dulu. Oke, kembali masih di ruang limit kita. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Sudah adakah di kolom chat? Kalau tidak juga bisa langsung ditanyakan. Sudah ya Bapak Putri, sudah di kolom chat. Makasih Bapak. Bentar, saya lagi buka absen ya biar di sini. Membangun
Ya, oke. Bapak minta sebentar. Bapak dalam Islam bagaimana hukumnya jika yang menikah tapi sejak awal memilih tidak ingin memiliki keturunan? Ya, apabila perkawinan yang dilakukannya dengan berlangsung pernikahan itu dan kemudian dengan niat sejak awal tidak ingin memiliki keturunan, selama rukun pernikahan terpenuhi sah-sah saja. Cuma dalam pernikahan itu tadi itu dari satu menjadi dua, dari dua kemudian adanya anak kita, bahwa setiap kita ini sesukses apapun kita, sebahagia apapun kita atau sesusah apapun kita, ketika kita menikah dan pasti ingin berkembang biak. Seperti ciri-ciri makhluk hidup ya, berkembang biak. Berkembang biak berarti kita mengharapkan yang disebut dengan keturunan yang didapatkan dari sebuah pernikahan itu sendiri. Nah, kalau kemudian dia menikah sementara tidak ingin keturunan, apa ya sebenarnya yang dicari? Hanya kepuasan saja. Terus kemudian kalau kita bicara tentang agama, kita paham ya, setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Jadi apabila kita mati, maka terputuslah amalnya. Kecuali ada 3 hal. Di antaranya adalah anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Jadi ketika kita meninggal nanti, ada keturunan-keturunan anak yang solehah. Dialah yang nanti akan mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada. Jadi gitu. Maka kembali mengambil keputusan pernikahan itu salah satunya untuk apa kalau kemudian tidak ingin keturunan. Sementara kita hidup di dunia ini, umur kita tidak lama. Dan kemudian itu juga dalam kehidupan di akhirat nanti, siapa yang akan meneruskan perjalanan hidup kita dan yang mendoakan kita apabila kemudian pernikahan kita tujuannya tidak ingin punya keturunan. Sementara kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tadi, dari wahidati wa khalaqa minha zawjaha, adanya kita bersama nanti akan adanya keturunan. Jadi kalau memang dia tidak ingin keturunan, sebenarnya ya sah-sah saja. Tetapi kembali kita ingat apa tujuan pernikahan kita. Hanya senang-senang saja. Dan kalau kita melihat dari hadis tadi kan, ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Kecuali tadi ada anak soleh dan solehah yang akan mendoakan kepada orang tuanya. Karena dengan adanya ayah dan ibu dan anak, itu akan menjadikan sempurna mereka dalam rumah tangga itu. Banyak orang yang diberikan oleh Allah ujian dengan hartanya yang banyak, tapi dia tidak diberikan anak. Dia bingung dengan cara apapun supaya punya anak, haji tabung atau punya apa gitu, tapi nggak punya anak juga. Nah, kenapa kita sudah berumah tangga, posisi kita sebagai perempuan misalkan dalam keadaan subur dan insya Allah akan melahirkan banyak anak, tapi kita membatasinya dengan cara tadi itu keluarga berencana ataupun memang menahan diri tidak punya anak.
Anak itu rezeki. Anak itu bisa menjadikan ladang pahala bagi orang tuanya. Dan bahkan bisa mengantarkan orang tuanya masuk surga nanti. Itu ya, Neng, jawabannya. Semoga Iya tidak Bapak, terima kasih ya Bapak. salah. Ada cempaka, biasa Fitri. Bapak mau tanya, semisal perempuan dan laki-laki nikah tapi LDR, itu sah nggak? Ya Pak. Jadi perempuan di Indonesia, sebentar. Perempuannya di Indonesia, dan laki-lakinya di Jepang untuk proses ijab kabul secara virtual. Oh iya, salah satu rukun nikahnya kan ada suami, ada istri. Pertanyaannya, suaminya ada di Jepang, istrinya ada di Indonesia. Maka nikahnya virtual. Itu sepengetahuan saya sah saja. Kenapa? Karena biasanya mengadakan Zoom seperti ini ya, kelihatan. Nah, sah saja selama rukun nikah itu terpenuhi. Adanya kedua mempelai. Walaupun kedua mempelai itu ada di jarak jauh di antara mereka. Dan adanya dua orang saksi. Adanya ijab dan qabul. Itu banyak terjadi. Bahkan di murid saya juga tuh, suaminya orang Swedia, laki-lakinya ada di perempuannya ada di Indonesia. Mereka melakukan Zoom Sinit dengan mereka, melakukan pernikahan, ada walinya, ada kedua mempelainya, ada ijab dan kabulnya. Baru nanti setelah waktu tertentu mereka ketemu lagi di tatap muka. Mereka baik itu yang di Indonesia ataupun di luar negeri itu. Sah-sah saja menurut saya ya, proses ijab kabul secara virtual tadi. Ya, Cempaka. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Kemudian ada pertanyaan dari Lisa. Sekarang kan kalau dilihat banyak figur publik santai saja meski ketahuan selingkuh atau zina, padahal sudah berumah tangga. Itu bisa berpengaruh ke cara orang menilai pernikahan, Pak. Ya, kalau kasus yang terjadi kan mereka punya alasan sudah nikah siri ya. Kalau nikah siri itu kan tidak tercatat. Jadi misalkan saya sebagai ustadz ya, menikahkan saudara yang pengen nikah, bisa saja sah. Pertanyaannya, adakah seorang wali, seorang ayah itu, ayah kandung, rela anaknya perempuan yang cantik ini dinikahi secara siri saja? Tentu mereka tidak mau, karena pernikahan secara siri kan tidak punya kekuatan hukum. Dibuktikan dari mana? Kalau bicara tentang waris, anak dari nikah siri, kalau hukum waris dalam negara, nggak dapat karena dia tidak punya akte, misalnya tidak tercatat, tetapi dalam hukum agama mereka sah. Jadi kalau mereka ketahuan selingkuh atau zina, kemudian dia biasa saja, padahal dia public figure, ini berarti itu makanya kata Nabi, diibaratkan seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada itu. Oh, nggak malu ya gitu. Udah ketangkep, udah ketahuan gitu. Kalau dia alasannya nikah siri benar, secara rukun nikahnya terpenuhi, ya sah saja. Tapi kalau mereka nikah siri itu hanya dijadikan alasan untuk menutup aib dia, maka dia tanggung jawab dunia akhirat itu. Dosanya bohongin masyarakat, wah itu na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang yang sudah merasa tidak punya rasa malu, maka perbuatan maksiat itu dilakukan di mana saja. Karena tadi itu dia punya hati tapi hatinya tidak digunakan, punya mata matanya tidak digunakan, punya telinga telinganya tidak digunakan. Kata Allah, maka seperti binatang ternak, maka lebih hina daripada itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti itu ya.
Kemudian kemudian ada pertanyaan lagi. Bentar. Itu bisa berpengaruh kepada orang yang menilai pernikahan, Pak. Iya, benar. Saya mau bertanya, Pak, mengapa konflik tetap muncul setelah menikah, padahal pasangan merasa sudah saling mengenal dan memahami satu sama lain sejak lama. Ya, Neng, nah, Ferenisha Abela Khairunada. Ya, pernikahan itu menyatukan dua kutub yang berbeda ya. Kutub positif dan negatif misalkan gitu. Mereka disatukan dari bicara tentang bahasa, suku, adat, istiadat, kebiasaan yang tidak sama gitu. Visi misinya boleh jadi juga tidak sama, disatukan. Itu untuk menyatukan itu prosesnya tentu lama. Sebagai seorang perempuan boleh jadi punya ego juga, laki-laki juga punya ego sendiri. Kalau mereka mementingkan ego masing-masing, tidak akan terjadi pernikahan itu. Maka di antara mereka harus ada yang mengalah, bicaranya yang mungkin yang biasa kasar menjadi lemah lembut. Maka di dalam pernikahan itu kan saling memberi dan menerima. Kekurangan laki-laki atau kekurangan dari perempuan ya harus terima, kelebihannya juga diterima. Jangan hanya menerima kelebihan tanpa menerima kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangankan kita ya, manusia biasa. Boleh jadi istri-istri Rasulullah pun juga ada yang meminta misalkan perceraian karena alasan tidak diperlakukan adil, kecemburuan dan sebagainya bisa terjadi. Jadi yang terpenting dalam rumah tangga itu tadi punyalah sifat sabar, kemudian syukur, kemudian ya sifat-sifat yang dimiliki oleh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sabar, menerima ataupun tidak menerima. Pokoknya di antara kedua rumah tangga itu terus diuji. Jadi ketika kita sudah berbuat sabar, ketika kita sudah pandai bersyukur, ada saja nanti masalah. Satu keluarga itu apa namanya sudah menikah puluhan tahun gitu, tapi kok masih juga terjadi perceraian. Itulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Sesuatu yang dibenci tapi diperbolehkan oleh Allah itu adalah cerai. Jadi kalau memang walaupun kita sudah kenal lama, terus kemudian ada sesuatu yang tidak disukai, aib yang timbul, minta cerai ya silahkan saja, boleh, tetapi dibenci oleh Allah. Jadi Indonesia itulah kita dicoba oleh Allah SWT sejauh mana cinta kita sampai pada akhir hayat kita. Benar nggak ujian itu? Karena itu ujian. Diuji kemiskinan, diuji oleh perselingkuhan, diuji oleh ketidakpunya keturunan, diuji oleh PHK karena kerjaan, itu diuji. Maka disinilah butuhnya kesabaran bagi kedua mempelai. Bukan istri saja, suami juga harus sabar. Jadi gitu ya, Neng. Iya Pak, terima kasih. Kemudian selanjutnya, Astari. Bapak izinkan jika sudah menikah tapi si laki-laki tidak memberi nafkah ekonomi asal lebih dari beberapa tahun, apa hukumnya Pak? Kalau si suami memang tidak punya kerjaan ya, boleh jadi kan ketidakmampuan mereka menafkahi ya kan secara ekonomi. Ya kita ya harus paham itu apa ya, bagaimana kita cari berdua, ayo usaha apa yang bisa menjadikan suami tidak nganggur lagi, tidak berusaha. Tapi kalau memang suami punya kerjaan, punya gaji, tetapi kita sebagai perempuan juga kerja dan punya gaji, ternyata suami nggak memberi nafkah, maka secara ekonomi ya,
kalau kita rela sebagai perempuan, oh ya saya rela ikhlas walaupun suami saya kerja nggak memberikan saya nafkah, karena mungkin dia butuhannya sendiri belum cukup, kan saya insya Allah cukup dengan gaji saya. Kalau kita ikhlas nggak masalah. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kita bisa mengajukan gugat cerai gitu ke pengadilan. Alasannya apa? Tadi itu suami nafkah batinnya sih kenceng, nafkah ekonominya lemah, itu nggak mau, maka boleh. Apalagi yang sudah berumah tangga ya, punya anak, biaya sekolah, biaya kuliah dan sebagainya. Tapi kalau istrinya ikhlas, bisa rela menerima, yang penting suami saya masih pulang, nggak masalah ya, Neng Astari, terima saja. Tapi kalau kita nggak terima, ya kita gugat. Ya biasanya dulu ada mediasi, misalkan panggil tuh kedua orang tua kita, panggil tuh saksi yang dulu pernah menjadi saksi pernikahan untuk memberikan apa? Memberikan peringatan kepada suaminya yang tidak memberi nafkah, kalau nganggur suruh kerja gitu dan sebagainya. Neng Astari bagaimana? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, kemudian Siva izin bertanya, ketika seorang laki-laki punya istri dua, apakah istri kedua itu tercatat dalam negara atau tidak, Pak? Kalau tidak tercatat di negara, nanti di akte si anaknya itu pakai binti ayahnya, enggak ya, Pak? Karena kan pernikahan orang tuanya tidak tercatat. Oke. Pernikahan kedua dengan bini yang kedua, walaupun tidak tercatat, secara agama, hukum agama, mereka nikah sah ya, selama rukun nikahnya terpenuhi. Kan tadi kalau kita dengar dalam materi kita tadi, maksimal poligami bagi suami itu kan tadi ada ya, maksimal 4 ya. Itu menurut ulama dalam hal ini yang menyatakan bahwa kalau lihat dari ayat Quran kan, nikahlah kamu perempuan 1, 2, fankikum atau balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' itu 4 artinya. Jadi kalau mereka nikah 2, sementara istri yang kedua itu tidak tercatat, maka secara agama sah saja. Tapi secara hukum negara, kalau dia mau menggugat, misalkan minta waris, itu tidak bisa karena tidak punya surat nikah, tidak punya akte nikah. Dan bagaimana tentang anaknya? Dan untuk mendapatkan akte pernikahan itu biasanya kan akte anak itu kan biasanya harus membubuhkan kartu keluarga atau mungkin surat nikah. Kalau dia nggak punya, ya otomatis tidak bisa mendapatkan akte anak. Tapi mohon izin, mohon maaf nih, negara kita itu bim salabim bisa dibuat asalkan ada uangnya kan, ada oknum, maaf nih ya, ada oknum yang bisa membantu mendapatkan surat nikah gitu kan. Ada yang membantu pembuatan akte, ada yang bantu pembuatan KK gitu, ada, bisa. Walaupun pernikahannya itu secara siri ya. Karena oknum tadi ya, maksud saya bisa jadi juga si suami tadi nikah ulang ngaku-ngaku masih bujang gitu misalkan. Tetapi dalam hal ini secara hukum negara kalau memang dia tidak punya sama sekali tidak bisa mendapatkan akte anak, itu tidak bisa mendapatkan akte nikah juga tidak bisa. Terus kemudian apa haknya istri kedua? Haknya istri kedua ya secara hukum agama sama haknya seperti istri yang pertama yang meninggal. Tetapi apabila nanti kejadian hukum waris secara hukum agama itu harus hukum negara itu harus dibuktikan dengan surat. Kalau tidak ada berarti dia tidak mendapatkan waris. Walaupun secara hukum agama mereka sah nikah dan sah sebagai anak, dan kalau agama ya mereka tetap mendapatkan hukum waris. Maaf ya Neng Siva, itu yang Bapak sampaikan. Oke ya. Pak, masih banyak. Iya, sama-sama. Oke, kalau begitu saya absen. Ya. Coba bisa dilihat absensinya. Absensinya kelihatan nggak ya? Terlihat Pak.
Oke, saya absen ya. Mulai dari Luita Mantika. Nggak ada ya? Kemudian, oh dia tidak masuk. Kemudian Sefira Kurniawati, Hadir Bapak. Nida Nafisah, Hadir Pak. Rangga Hadir, Pak. Oke. Lisa Novia, Hadir Bapak. Ana Rahmayanti, Hadir Pak. Nia Ayu Safitri, Hadir Pak. Khairatun Hisan, Hadir Pak. kemudian Diva Isah Nabilah, Hadir Pak. Sabikah Fitriani, Hadir Pak. Putri Nadiriah, Hadir Pak. Karisma Triat Manjani, Hadir Pak. Cindy Antika, Hadir Pak. Erna Dwi Astuti, Hadir Bapak. Tawafani Ramadona, Tawafani Anissa Maria, Anissa Maria, Hadir Pak. Hadir Haikal Pak. Hakim, Hadir, Pak. Putri Dewa Anglia, Hadir Pak. Siti Jarah Basalamah, Hadir Pak. Natasha Eka Damayanti, Hadir Pak. Zahra Mutiara Sani, Hadir Pak. Reva Ridillah, Hadir Bapak. Suci Apriliana Putri, Hadir Bapak. Siva Farihah, Hadir Pak. Rinesia Abelia Khairunada, Hadir Pak. Maulid Syahron Hadir, Pak. Ramadhani, Hadir, Pak. Cempaka Arya Safitri, Hadir Pak. Yudit Septi Olivera, Hadir Pak. Astari Kodrat Susana, Hadir Pak. Nur Cahaya Gandasari, Hadir Pak. Siti Jahira, Hadir Pak. Ninda Junita, Hadir Pak. Marisa, Hadir Pak. Nur Elisa, Nur Elisa, Hadir Pak. Hadir. Maidatul Umaroh, Hadir Pak. Raihan Linggar Saputra, Hadir, Pak. Miranda Jerlina, Hadir Bapak. Gendis Raya. Hadir Pak. Siapa yang belum diabsen? Bapak maaf Taufani Pak. Sinyal Ya, Pak tadi mohon sebentar. maaf. Ya. Luwita Mantika Kawafani ada? Ada Pak, saya hadir. Ya, siapa lagi? Oke, sudah ya. Ya, oke sekalian. Sudah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini sudah selesai perkuliahan kita. Untuk kisi-kisi soal nanti kita menuju ke
chat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik dunia dan akhiratnya, dan mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.